Nah, di sini adalah sesuai dengan bidang studi ilmu masing-masing. Kalau misalkan dulu saya ingat itu untuk PGSD itu sekitar antara 120-an soal, teman-teman. Untuk indikator esensialnya ada dua, dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan update informasi terbaru untuk menyambung video sebelumnya, yaitu tentang kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 sebagai teman-teman nanti untuk persiapan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ini ya. Nah, sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa di sini untuk alur pelaksanaan PPG dalam jabatan, di sini ini nanti adalah kita yang pertama, ini kan kemarin sudah kita lewati teman-teman, yaitu kita pendaftaran dan seleksi administrasi, ini sudah kita lewati. Nah, berikutnya nanti bagi teman-teman yang saat ini ajuan berkas, ajuan data pendaftaran PPG-nya sudah disetujui, maka berikutnya nanti tinggal menunggu saja untuk jadwal pelaksanaan seleksi akademik. Teman-teman bisa cek nanti mulai tanggal 4 Maret ya di akun SIM PKB masing-masing. Setelah itu nanti kita melaksanakan yaitu seleksi akademik atau pretest PPG. Kalau misalkan teman-teman nanti di sini lulus seleksi akademik, maka berikutnya nanti teman-teman tinggal bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Setidaknya di sini untuk teman-teman nanti supaya bisa lulus seleksi akademik dan bisa berhak untuk ikut PPG dalam jabatan tahun ini, maka di sini teman-teman harus memahami terkait tentang kisi-kisinya ya. Berikutnya kita akan melakukan pembahasan dan memberitahukan kepada teman-teman, yaitu yang pertama yaitu kisi-kisi untuk tes potensi akademik atau TPA. Kemudian yang kedua kisi-kisi materi pedagogik, kemudian materi profesional dan juga bakat dan minat. Nah, kira-kira yang ditanyakan nanti apa saja untuk tes potensi akademik, materi pedagogik, profesional, dan bakat minat ini, bentuk soalnya seperti apa, yang harus kita pelajari apa, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini mari kita ingat kembali terkait tentang instrumen seleksi akademik yang nanti akan diujikan di tahun ini. Nah, di sini nanti kita untuk pengerjaan soalnya ini adalah seperti ini. Ini adalah kemarin sudah saya pernah bahas ya teman-teman pada video sebelumnya. Yaitu di sini untuk tes potensi akademik ini waktunya 25 menit, kemudian jumlah soalnya 40 dan penilaiannya ini adalah nanti ada 5 pilihan dan ada jawabannya itu adalah satu yang benar. Kita milih satu ya. Kemudian di sini nanti untuk materi pedagogik waktunya 20, kemudian jumlah soalnya ada 15, kemudian pilihan ganda. Kemudian materi profesional atau sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Di sini waktunya adalah 60 menit. Kemudian di sini nanti jumlah soalnya bervariasi, tentunya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Nah, kemudian untuk pilihan ganda nanti ada 5 jawaban dan satu jawaban yang benar. Dan untuk bakat dan minat di sini nanti waktunya 15 menit, jumlah soalnya ada 15, dan pilihan ganda ada 5 pilihan dan untuk jawabannya nanti bertingkat ya teman-teman. Ada yang jawaban paling benar itu 5, kemudian yang kurang benar itu 4 dan seterusnya. Kalau salah ini adalah 0. Kemudian terkait tentang teman-teman mungkin kemarin itu ada yang bertanya ya untuk jumlah soalnya dari keseluruhan dari 4 subtes ini berapa? Nah, di sini adalah sesuai dengan bidang studi ilmu masing-masing. Kalau misalkan dulu saya ingat itu untuk PGSD itu sekitar antara 120-an soal teman-teman. Jadi nanti kita harus mendapatkan nilai terbaik ya pada saat nanti ikut seleksi akademik. Kemudian terkait tentang passing grade. Nah, untuk passing grade ini kira-kira untuk tahun ini berapa? Ini mungkin sebagai referensi saja untuk di tahun kemarin. Ini untuk passing grade ini adalah 55 teman-teman. Nah, ini adalah 55 untuk yang kemarin. Kemudian untuk saat ini nanti mungkin juga akan sama. Namun di sini kita perlu ingat bahwa dalam PPG dalam jabatan tahun ini ada skala prioritas. Dan misalkan di sini nanti untuk kuotanya itu nasional ada 40.000 untuk yang untuk teman-teman yang TMT di bawah 2015. Namun di sana ada banyak sekali 1 jutaan berapa gitu. Nanti terutama nanti untuk perankingan itu nanti akan dilakukan perankingan ya. Dan passing grade ini adalah sebatas passing grade. Kalau misalkan ada 4.000 orang yang di atasnya nilai ini, maka kita dapat lepas nih nggak bisa lulus. Kalau misalkan nanti mungkin nilai secara nasional berkurang,
atau enggak ada yang nilainya bagus semua, maka kemungkinan kita bisa akan ikut teman-teman. Nah, selanjutnya terkait tentang kisi-kisi pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini kita mulai dari yaitu kisi-kisi tes potensi akademik atau TPA. Nah, di sini untuk tes potensi akademik atau TPA ini nanti yang diujikan ini untuk kompetensinya. Di sini ada 4 kompetensi. Yaitu kompetensi yang pertama ini adalah kompetensi verbal, kemudian yang kedua ini kompetensi numerik, kemudian yang ketiga ini kompetensi figural dan juga di sini kompetensi verbal. Nah, di sini coba kita cek pada verbal yang pertama. Nah, di sini untuk kompetensi verbal ini adalah nanti subkompetensinya ini adalah terkait tentang hubungan kata, misalkan dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soal. Kemudian dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian dua kata pada stem. Kemudian dapat memilih satu kata yang memiliki ciri atau sifat yang berbeda dengan 4 pilihan kata yang lain. Soalnya untuk subkompetensi yang analitik, maka di sini nanti yang ditanyakan adalah kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat pernyataan yang berupa fakta-fakta yang saling berhubungan. Kemudian subkompetensi yang logis terkait tentang verbal ini adalah dapat menarik kesimpulan dari 2 premis yang diberikan. Kemudian untuk yang numerik ini adalah teman-teman pelajari terkait tentang deret ya teman-teman. Nah, ini deret ini nanti untuk indikator esensialnya dia dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu. Ini adalah 1 per 1 angka ya. Kemudian dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per 2 angka ini. Kemudian dapat menentukan angka-angka yang merupakan kelanjutan dari 2 deret angka dengan 2 pola tertentu. Inilah terkait tentang deret. Kemudian untuk aritmatika ini adalah dapat menentukan solusi dari operasi hitung sederhana, itu penjumlahan dan juga pengurangan. Kemudian dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana, ini adalah pengalian dan pembagian. Dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana menggunakan desimal dan juga pecahan. Kemudian terkait tentang untuk yang figural ini adalah nanti ada 2 subkompetensi yang harus kita kuasai yang diujikan. Inilah hubungan bentuk dan serial. Untuk hubungan bentuk ini dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 4. Dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong. Dan di sini stimulusnya ini awal sebanyak 3. Dan dapat menentukan gambar untuk yang serial ya. Dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola penambahan elemen dan perubahan bentuk warna dengan jumlah awal stimulus sebanyak 3. Kemudian di sini untuk yang serial berikutnya ini adalah perbedaannya pada bentuk dengan awal stimulus sebanyak 4. Kemudian untuk yang verbal ini adalah hubungan kata, terkait hubungan kata ini dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soal, dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian 2 kata pada stem. Selanjutnya untuk kisi-kisi pedagogik. Untuk kisi-kisi pedagogik ini nanti juga akan sama diterapkan kepada semua mapel bidang studi PPG ya. Nah, di sini untuk subtes pedagogiknya ini adalah nanti kompetensinya itu terkait tentang yang pertama merencanakan pembelajaran, kemudian yang kedua ini melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga ini menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama yaitu dari merencanakan pembelajaran. Subkompetensinya merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL. Untuk indikator esensialnya ada 2. Dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Kemudian dari rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, nanti akan diulang-ulang teman-teman ketika teman-teman sudah berhasil dan menjadi mahasiswa PPG ya. Kemudian subkompetensi yang kedua, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Untuk indikatornya ini adalah dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan itu, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Kemudian dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Selanjutnya,
Di sini berdasarkan dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Kemudian subkompetensi menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai silabus. Ini nanti akan ada 2 indikator esensial. Dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antar komponen. Kemudian yang sini dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun RPP dengan tepat, teman-teman. Berikutnya untuk tahap melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran, di sini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Melalui paparan kasus, nah ini nanti studinya itu adalah berbasis masalah ya. Melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan karakter di siswa. Nah, di sini berikutnya pada saat yang diujikan tesnya itu adalah menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Nanti subkompetensi yang harus kita kuasai adalah melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap. Dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek sikap ya. Kemudian berikutnya dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek pengetahuan. Dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek keterampilan. Jadi mulai dari keterampilan, pengetahuan, ini kita harus bisa. Kemudian subkompetensi menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini ada 2 indikator esensial yang harus kita kuasai. Melalui paparan kasus, disediakan nanti ada kasus ya, permasalahan pembelajaran. Peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Untuk yang berikutnya adalah untuk kisi-kisi bakat dan minat. Nah, di sini untuk minat, bagian minatnya, minat yang akan diujikan adalah mengenai profesi tertentu dan tugas-tugas secara spesifik. Untuk minat terhadap profesi tertentu yaitu keterlibatan guru terhadap pendidikan maupun non-kependidikan pada perasaan senang dan sikap positif terhadap profesi guru. Kemudian minat terhadap tugas-tugas spesifik guru diantaranya mengenai intensitas keterlibatan guru pada bidang literasi dan kegiatan ilmiah, intensitas guru dalam kegiatan layanan sosial, serta intensitas guru dalam komunikasi secara persuasif. Sedangkan untuk bakat, inilah bakat. Untuk tes bakat ini nantinya calon guru akan diujikan mengenai kemampuan penalaran guru dalam pemecahan masalah, perlakuan guru terhadap sikap peserta didik, serta kemampuan guru dalam menyesuaikan diri. Untuk berikutnya yaitu terkait tentang kisi-kisi materi profesional atau materi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Jadi untuk kisi-kisi materi profesional atau bidang ilmu itu tentunya nanti akan disesuaikan dengan bidang studi PPG yang akan diambil sesuai dengan ijazah yang linier. Maka dari itu di sini nanti teman-teman untuk kisi-kisi yang profesional itu nanti akan disesuaikan dengan mata pelajaran teman-teman sendiri ya. Misalkan nanti untuk kisi-kisi dari guru kelas TK akan berbeda dengan kisi-kisi guru kelas SD, guru IPA, IPS, PKN, baik itu SMP maupun SMA, bahasa Indonesia. Kemudian ada juga kimia, geografi, tentunya semua itu akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang studi. Terkait tentang file ini nanti akan saya bagikan teman-teman pada video berikutnya. Silakan teman-teman pantau ya di channel calon guru ini. Kita coba cek satu saja, yaitu untuk kisi-kisi bidang profesional yaitu guru kelas SD. Misalkan saja di sini untuk teman-teman guru kelas SD nanti kisi-kisinya itu adalah dari mapel bidang studi untuk guru SD. Ini ada KI-nya, kompetensi ini menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar dan seterusnya. Nah, ini teman-teman. Kemudian di sini untuk indikator esensialnya inilah kita menganalisis konsep aljabar dan pemecahan masalah. Kemudian di sini kita cek lagi terkait tentang untuk profesional yang lain. Nah, di sini misalkan ini adalah untuk yang mungkin dari bidang studi matematika untuk guru kelas SD ya teman-teman.
Berikutnya di sini coba kita cek lagi. Di sini pokoknya teman-teman pelajari materi-materi dari mungkin modul-modul PPG di tahun sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkannya, silahkan teman-teman tinggalkan saja di kolom komentar, atau teman-teman silahkan hubungi kontak media sosial saya, nanti akan saya bagikan link drive-nya. Nah ini, kemudian di sini misalkan saja menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Nah di sini membedakan untuk indikator esensialnya, ini adalah membedakan jenis-jenis membaca melalui sebuah kasus. Kemudian memparafrasakan puisi menjadi prosa, mengisi puisi menjadi rumpang. Ini adalah untuk muatan pelajaran di SD Bahasa Indonesia. Jadi untuk teman-teman guru kelas SD, bidang studi guru kelas SD, maka harus menguasai materi-materi dari baik itu matematika, IPA, IPS, kemudian juga PKN dan lain sebagainya. Jadi materi-materi profesional yang ada di SD ini kita kuasai ya, untuk bisa nanti memahami soal dan mencermati kisi-kisi dari ujian PPG, pretest PPG untuk materi profesional atau bidang ilmu. Demikian sobat semuanya untuk gambaran kisi-kisi yang harus teman-teman kuasai dan materi yang harus dipelajari supaya nanti bisa lulus untuk seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.